Halo, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan merangkum film yang berjudul Going in Style, menceritakan 3 kakek-kakek dan tentu saja kakek Sugiono tidak termasuk. Mereka melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia yang sebentar lagi akan bertemu Sang Pencipta. Sebelum lanjut bagaimana cerita selanjutnya, kita intro dulu. Pussycat. Shut up. Good morning, sir. Welcome to Williamsburg Savings Bank. Diawali dengan seorang aki-aki yang bernama Joe. Dia mendatangi sebuah bank karena mendapat peringatan cicilannya belum dibayar. Setelah mendapat nomor antrian dan menunggu beberapa lama, akhirnya Joe bertemu dengan Chuck. Dia adalah manajer bank yang sama sekali tidak peduli dengan nasabahnya. Joe menanyakan pada Chuck mengapa bunga cicilannya menjadi 3 kali lipat, dan si Chuck menjelaskan bahwa yang sebelumnya adalah bunga yang mendapat diskon. Jika Joe telat membayar tagihannya, maka bunganya akan normal kembali. Joe pun protes karena di perjanjian awal tidak seperti itu. Namun Chuck malah menyuruh Joe jangan khawatir, karena Joe baru mendapatkan peringatan amplop kuning. Dan tiba-tiba perampok datang ke bank tersebut. Mereka menyuruh semua orang untuk tiarap. Namun Chuck terus berisik karena panik. Lalu salah satu perampok mendekati Chuck untuk menyuruh dia diam. Karena tiarap dengan posisi tangan dan kaki ke atas, Joe mengatakan pada si perampok kalau dia kram. Dengan baik hati si perampok menyuruh Joe duduk. Karena takut ditembak, Joe menyerahkan dompetnya pada si perampok. Tapi dengan bijak si perampok berkata, "Kami tidak merampok darimu, kawan. Seharusnya menjadi kewajiban budaya untuk mengurus orang yang lebih tua." Lalu Joe mengatakan kalau Chuck tidak peduli pada orang yang lebih tua dan dia akan mengambil rumah Joe. Secara terpaksa, Chuck harus kehilangan dompet dan barang berharga lain miliknya. Para perampok pun pergi setelah mereka mengambil uang dari bank. Joe, yang merupakan saksi mata terdekat dengan pelaku, dimintai keterangan oleh agen FBI bernama Hammer. Joe mengatakan kalau dia melihat si pelaku mempunyai tato samurai di lehernya. Selebihnya, Joe tidak melihat apa-apa lagi. Lalu Joe pulang ke rumahnya dijemput oleh anak dan cucunya. Hari selanjutnya, 3 aki-aki yaitu Joe, Willie, dan Albert sedang berkumpul di taman. Saya ingatkan kembali kalau kakek Sugiono tidak ada di film ini. Mereka adalah 3 sahabat yang sudah berteman sejak muda. Dan mereka pun bekerja sebagai karyawan di pabrik yang sama. Joe, Willie, Albert, dan karyawan lainnya saat sedang bekerja di pabrik diminta berkumpul oleh direktur perusahaan yang bernama Abu Jahal. Dia mengatakan kalau pabrik akan pindah ke Afghanistan, sehingga semua karyawannya akan di-PHK, dan Abu Jahal meminta maaf kalau jam sostek, uang pesangon, uang tunjangan, uang pensiunan, dan uang-uang lainnya sebagai tanda terima kasih untuk karyawan yang telah berjuang tidak akan diberikan. Semua karyawan pun protes. Tapi apalah daya, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Keesokan harinya, Joe, Willie, dan Albert berkumpul di sebuah warung kopi langganan mereka. Joe mengusulkan kalau mereka harus menuntut perusahaan yang telah membuang mereka. Tapi Willie mengatakan, mungkin saat perusahaan mau membayarnya, mereka sudah pindah alam alias modar. Malam harinya, mereka berkumpul di rumah Willie untuk menonton sinetron ajab yang dibintangi oleh artis LK favorit mereka. Setelah sinetron selesai, Joe pulang dan Albert pun tidur. Karena Albert tinggal satu rumah dengan Willie. Saat Joe sampai di depan rumahnya, dia mendapatkan amplop merah dari kotak pos. Itu berarti rumah Joe akan disita oleh bank dan dia harus mengosongkan rumahnya dalam 30 hari. Willie datang ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatannya. Rupanya ginjal Willie bermasalah sudah sejak lama, tapi dia tidak memberitahu siapapun, termasuk teman-temannya.
Dokter mengatakan kalau Willy harus segera mendapatkan donor ginjal. Much sooner than later. Saat pulang ke rumahnya, Willy video call dengan anak dan cucu perempuannya. Cucunya menanyakan apakah Willy senang dengan kado darinya. Dan tentu saja Willy sangat bahagia. Ketika panggilan berakhir, Willy sangat sedih karena dia hanya bisa bertemu cucunya setahun sekali. Ditambah keadaan ginjal Willy yang rusak dan sekarang menjadi pengangguran. Malam harinya, Joe, Willy, Albert, dan para aki-aki lainnya berkumpul di posyandu khusus aki-aki. Dan hari itu adalah ulang tahun Willy. Dia mendapat surprise dari teman-temannya. Dan juga mendapatkan kado sebuah jam tangan dari cucunya. Di tengah pergosipan antar aki-aki, Joe tiba-tiba berkata, "Hey bro, kita merampok bank yuk." Willy dan Albert mengira kalau Joe bercanda. Tapi ternyata Joe serius. Dia melihat perampok saat di bank dengan begitu mudahnya mengambil uang. Joe mengatakan dia dan temannya sekarang adalah pengangguran. Dan mungkin sebentar lagi akan menjadi gelandangan tua. Kemungkinan terburuk jika mereka tertangkap adalah masuk penjara dan makan 3 kali gratis. Itu lebih baik dari menjadi gelandangan menurut Joe. Namun Willy dan Albert sama sekali tidak menghiraukannya. Saat Willy akan tidur, dia teringat dengan ucapan Joe. Setelah dipikir-pikir, ternyata apa yang dikatakan Joe ada benarnya juga. Lalu Willy menelpon Joe, mengatakan kalau dia setuju dengan rencana Joe untuk merampok bank. Kemudian Willy membangunkan Albert, namun Albert tidak ingin ikut campur untuk menjadi kriminal. Esok harinya, tanpa memberitahu Albert, Joe dan Willy akan maling di sebuah minimarket sebagai latihan untuk merampok di bank. Joe dan Willy menyuruh Albert menunggu di mobil. Lalu Joe dan Willy segera menjalankan aksi konyolnya. Albert yang kesal menunggu di mobil, menyusul Joe dan Willy masuk ke minimarket. Lalu dia bertemu dengan penjaga toko yang bernama Annie. Annie adalah tetangga Albert yang ternyata dia menyukai Albert. Setelah melakukan aksinya, Joe dan Willy segera kabur. Namun ternyata Albert tidak ada di mobil. Tak lama keamanan minimarket memanggil mereka. Joe dan Willy pun langsung kabur. Melihat teman-temannya kabur, Albert pun ikut lari. Namun karena mereka aki-aki yang sebentar lagi log out dari alam dunia, sudah dipastikan petugas minimarket dengan mudah menangkap mereka. Joe, Willy, dan Albert dibawa ke kantor minimarket tersebut. Si manajer pun geleng-geleng kepala. Ada apa dengan aki-aki ini? Beruntunglah manajer itu baik, sehingga Joe, Willy, dan Albert tidak dilaporkan ke polisi, hanya diberi peringatan. Saat mereka keluar, Albert marah kepada Joe dan Willy, lalu dia meninggalkan mereka berdua. Tertangkap di minimarket tidak membuat Joe dan Willy kapok. Mereka menemui Marpy. Dia adalah mantan suaminya anak Joe. Marpy merupakan penjahat kelas teri, namun dia mempunyai kenalan maling kelas kakap. Joe meminta Marpy untuk dikenalkan dengan seseorang yang bisa mengajari mereka menjadi rampok profesional. Awalnya Marpy menolak, tapi dengan bujukan dan cerita sedih dari mereka berdua, akhirnya Marpy menyuruh mereka untuk menemui seseorang yang bernama Jesus. Scene berpindah. Albert datang ke minimarket untuk berbelanja. Namun Annie terus menggodanya. Dia mengajak Albert untuk berkencan di kamar. Albert sempat menolak. Tapi karena Annie terus memaksa dan dia sudah tidak tahan ingin diroga hala, akhirnya Albert pun siap menjadi kakek Sugiono. World class. Thank you. Esok harinya, seperti biasa, Albert menemui temannya Joe dan Willy yang sudah ada di warung kopi. Setelah semalaman Albert berwik-wik ria dengan Annie, adrenalinnya menjadi seperti anak muda lagi, dan Albert pun ikut rencana Joe untuk merampok bank. Setelah semua setuju, mereka pun langsung menemui Jesus. Joe mengatakan maksudnya kepada Jesus. Dia ingin diajari agar bisa merampok bank. Dan Jesus akan diberi 25% dari hasil merampoknya. Tapi Jesus berkata, "Abah-abah sekalian,
Saya bisa merampok sendiri dan mendapat 100%. Namun Joe mengatakan, ini adalah pekerjaan tanpa resiko untuk Yesus. Dan Joe menceritakan bagaimana susahnya mereka bertiga setelah di PHK. Karena merasa kasihan pada si abah-abah ini, akhirnya Yesus siap menjadi guru badog dimulai besok. Sebelum Joe, Willy, dan Albert memulai kuliah perbadogan, malamnya mereka berkumpul terlebih dahulu di warung kopi. Mereka menghitung semua uang pensiun dan jam sostek yang tidak dibayarkan perusahaan. Mereka akan mengambil uang sesuai dengan jumlah yang tidak dibayarkan tersebut. Jika uang yang mereka ambil dari bank lebih, maka mereka akan memberikannya untuk amal. Kelas badog dimulai. Pelajaran pertama. Pahami bank yang akan dirampok, di mana letak CCTV, jumlah penjaga, banyaknya pintu masuk, dan segala hal tentang bank tersebut. Pelajaran kedua. Kendaraan untuk pelarian sangatlah penting. Jangan gunakan kendaraan yang mencolok. Pelajaran ketiga. Bugarkan tubuh. Karena saat menjadi maling dibutuhkan fisik yang kuat dan sehat. Pelajaran keempat. Merupakan yang terpenting, gunakan alibi yang kuat. Pelajaran kelima, maksimal 2 menit untuk eksekusi, termasuk saat masuk dan keluar bank. Karena respon polisi terhadap kejadian sekitar 3-4 menit, tergantung unit terdekat. Pelajaran keenam dan yang terakhir, gunakan bedil untuk mengancam dan berjaga-jaga. Yang terpenting, jangan menembak seseorang jika tidak terpaksa. Hari perampokan tiba. Joe, Willy, dan Albert menjadi panitia penggalangan dana untuk panti jompo. Mereka menjadi panitia untuk membuat alibi. Setelah dirasa cukup aman dan semuanya siap, para aki-aki pun let's go maling. Joe, Willy, dan Albert menggunakan bis sekolah untuk transportasi maling mereka. Setelah sampai di bank, mereka segera masuk untuk eksekusi. Kiss the ground, don't breathe. Saat mereka hampir selesai, ada seorang anak kecil memanggil Willy untuk menawarkan bonekanya. Willy menghampiri gadis tersebut dan berkata, "Hei anak manis, kami merampok uang, bukan maling boneka." Tiba-tiba Willy terjatuh karena ginjalnya kambuh. Si bocah sempat membuka topeng Willy, namun Willy melarangnya. Joe dan Albert menghampiri Willy. Ketika mereka sedang lengah, si kehead Chuck mengambil bedil petugas keamanan, dan dia akan menembak mereka. Tapi tak ada satupun peluru yang mengenai target. Setelah peluru habis, giliran Albert berkali-kali menembak si kehead Chuck. Tapi bedil Albert hanya berisi peluru kosong. Dia menggunakan bedil hanya untuk menakut-nakuti. Setelah dirasa cukup, Joe, Willy, dan Albert segera pergi. Lalu mereka kembali ke tempat penggalangan dana untuk memperkuat alibi.
Malam harinya, Joe, Willie, dan Albert pergi ke kafe, bukan ke warung kopi lagi. Mereka makan lalu mabok bersama untuk merayakan keberhasilan malingnya. Namun saat pulang, Willie terjatuh. Rupanya ginjal Willie dalam masalah serius. Willie pun dibawa ke rumah sakit. Agen Hammer menyelidiki kasus perampokan tersebut. Ditemukan petunjuk bahwa rekaman CCTV di minimarket saat Joe dan gengnya latihan maling memperlihatkan kalau gestur si pelaku sama dengan Albert. Hammer pun menjemput Joe dan Albert untuk dibawa ke kantor polisi. Sementara agen yang lain meminta keterangan Willie di rumah sakit. Rekaman CCTV tidak menunjukkan kalau Albert adalah pelakunya, karena saat kejadian, Joe, Willie, dan Albert sedang berada di tempat penggalangan dana menjadi panitia. Namun ada saksi mata yang sempat membuka topeng si pelaku, meskipun hanya sebagian. Dia adalah gadis kecil pemilik boneka. Agen Hammer mengumpulkan Joe, Willie, Albert, beserta para aki-aki lain yang mirip dengan si pelaku. Dan tak lama sang gadis kecil datang. Hammer menyuruh si gadis untuk mengingat dan menunjukkan siapa orangnya. Si gadis pun mulai memperhatikan satu persatu wajah mereka. Saat berhadapan dengan Willie, si gadis tahu kalau Willie lah orangnya. Dan juga Willie memakai jam tangan yang sama dengan si pelaku perampokan. Dan beruntunglah, si gadis kecil yang baik hati mengatakan pada Hammer kalau mereka bukan orangnya. Jesus menemui Joe di warung kopi. Dia datang menyerahkan uang milik Joe and the gang. Karena setelah Joe dan teman-temannya keluar dari merampok bank, Jesus yang mengamankan uang mereka. Joe berkata, "Bro, sudahkah kau ambil 25% untukmu?" Jesus pun menjawab, "Ini adalah kewajiban budaya untuk mengurus orang yang lebih tua. Uang ini milikmu semua, kawan." Rupanya Jesus lah pelaku perampokan saat Joe mendapat panggilan dari bank. Dua maling beda generasi saat ini sedang bersama. Tak lama agen Hammer datang menyerahkan dompet Joe yang tertinggal di kantor polisi. Namun beruntunglah Jesus menyimpan uang Joe dalam kandang anjing yang berisi anak anjing sebagai hadiah dari Jesus untuk Joe. Dan setelah digigit anjing, Hammer pun segera pergi. Joe, Willie, dan Albert menyumbangkan sebagian uang hasil malingnya ke panti jompo khusus aki-aki. Tidak lupa juga mereka memberi pada Mitji. Dia adalah pelayan di warung kopi langganan mereka. Mitji selalu melayani Joe, Willie, dan Albert meskipun mereka jajan dengan uang koin. Dan Willie akan segera melakukan operasi. Dia mendapatkan donor dari sahabatnya yaitu Albert. 25 years. Setelah beberapa minggu, Willie beserta Albert sudah sembuh. Albert menikahi pacarnya yaitu Annie. Dan karena kasus perampokan tidak ditemukan bukti yang cukup kuat, kasus pun ditutup. Dan film pun selesai. Dan si kakek berkata, "Terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dadah."